Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali kembali hari ini kita dapat bertemu dalam tayangan video yang dibagikan sebagai ibadah online yang akan kita laksanakan kembali pada hari ini. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan. Amin. Baik, kita akan memulaikan ibadah kita kembali pada hari ini. Kita akan memulai terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami sapa di dalam satu nama yang menjadi jawaban bagi kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami. Pada hari ini kami akan kembali melaksanakan ibadah kami. Kami mohon kiranya pertolongan Tuhan nyata atas kami di saat kami melaksanakan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Roh Kudus yang menolong, memimpin kami dan melawat kami, yang menjamah, memberikan kekuatan pemulihan dan memberikan semangat yang baru bagi kami untuk kami kembali menjalani hari-hari kami ke depan. Oleh karena itu, berkati ibadah kami secara online pada hari ini Tuhan. Namun kami percaya pada waktunya Tuhan, cepat ataupun lambat, kami akan kembali berkumpul bersama untuk juga memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak lagi melaksanakan ibadah secara online. Kami percaya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong saat beribadah kami secara online ini, biar kami tetap boleh fokus, kami tetap arahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah kiranya kuasa Tuhan bekerja, kuasa Roh Kudus nyatakan, dan hadirat Tuhan menjamah melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya waktu kami menyembah-Mu, waktu pujian dinaikkan, kami percaya hari ini menjadi suatu kebangunan yang luar biasa Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, kuasa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan bagi bumi ini Yesus. Karena kuasa-Mu besar Bapa, kami siap Tuhan. Kami
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama pada Tuhan dan penyembahan yang kita naikkan ke dalam hadirat-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Baik, saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, kita kembali akan berdoa berfirman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi jawaban bagi kami. Pada hari ini kembali kami akan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk kami mendengarkan, fokus dan kami menerima firman Tuhan. Tidak cukup sampai di situ, tetapi kami biarlah diberikan kemampuan untuk mengaplikasikan, menerapkan firman Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga kehidupan kami betul-betul menjadi kehidupan yang mempermuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam belajar firman Tuhan pada hari ini. Urapi kami, berikan hikmat, pengertian, pemahaman yang benar yang daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan ini betul-betul dapat kami pahami, kami mengerti dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan juga akan membuat kami semakin kuat dan kami semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Berkati yang mengikuti dalam khotbah secara online pada hari ini, dan berkati hamba yang akan menyampaikan juga. Roh Kudus ambil alih dan kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi dalam nama Yesus kami serahkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama yang siap katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Langsung kita ambil di dalam kitab yaitu Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Sudah dapat? Saya akan bacakan, Bapak Ibu dengarkan baik-baik, buka di Alkitabnya atau Alkitabnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang hidup. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, saya beri judul kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ada orang yang mengatakan bahwa kebutuhan dasar kita adalah sandang, pangan, papan. Memang benar. Itu adalah salah satu kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Tapi kita harus ingat, ada kebutuhan dasar selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar, yaitu secara spiritual, secara sosial, secara emosional. Ini juga adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang, oleh setiap orang, termasuk saudara, termasuk saya, kita semua. Namun tetapi saya mau katakan yang terpenting yang akan kita bahas, akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini adalah kebutuhan dasar yang berbicara tentang spiritual, yang berbicara tentang emosional, yang berbicara tentang sosial. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia tentunya ada hal-hal yang bersifat esensial dan mutlak yang harus dipenuhi. Jikalau hal-hal ini tidak terpenuhi, maka dikatakan tentunya akan terjadi yang namanya ketimpangan atau ketidakseimbangan hidup. Namun tetapi sebaliknya, bila kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, maka akan tercipta suatu kehidupan yang sehat, kehidupan yang bahagia. Kabar baiknya buat kita semua anak-anak Tuhan sebagai orang percaya, saudara dan saya, adalah Yesus Kristus dikatakan akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Baik sandang pangan papan maupun secara sosial maupun secara emosional, terlebih secara spiritual. Amin. Nah, Rasul Paulus menekankan pemeliharaan yang penuh dengan kasih dari Allah Bapa terhadap saudara dan terhadap kita anak-anaknya, bahwa dikatakan Bapa akan memenuhi segala keperluan kita, segala keperluan Bapak Ibu, segala keperluan saya, segala keperluan kita, baik keperluan secara jasmaniah dan rohaniah. Waktu kita berseru, waktu kita menyampaikan semua yang kita inginkan
kepada Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan akan dipenuhi. Bapa akan memenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Saudara sadar atau tidak bahwa setiap saudara, setiap kita, setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya kehadiran Tuhan sebagai suatu pribadi yang paling tinggi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap orang manusia. Kalau kebutuhan-kebutuhan akan Tuhan ini tidak terpenuhi, dikatakan, maka bisa dipastikan bahwa hidup manusia, hidup kita akan menjadi kosong, akan menjadi hampa, akan menjadi tidak berarti. Namun kabar baiknya saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita bersyukur kepada Tuhan karena semenjak kita dilahirkan di dalam Tuhan, dilahirkan di dalam Kristus, Yesus hadir di dalam hidup kita untuk apa? Memenuhi apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kita. Terutama kerinduan kita akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat bisa memenuhinya selain Tuhan. Ketika kita dilahirkan baru dalam Kristus, menerima pertobatan, pengampunan dosa dan hidup dalam Kristus, kita dilahirkan kembali, kita hidup baru dalam Kristus, maka Dia akan memenuhi kerinduan-kerinduan kita, yaitu kerinduan akan kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kerinduan akan Tuhan, kebutuhan ini seharusnya menjadi keinginan-keinginan, menjadi kerinduan-kerinduan dari setiap kita, saudara dan saya, kita semua. Itu kerinduan untuk menginginkan akan hadirnya Tuhan di dalam hari-hari kita, di dalam hidup kita. Harusnya kebutuhan ini menjadi keinginan, kerinduan yang tertinggi di dalam hidup kita. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. Coba buka dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, Bapak Ibu bisa lihat. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Di mana firman Tuhan di situ berkata, pasal 7 ayat ke-14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mendengar, memulihkan. Nah, firman Tuhan ini meminta kepada kita, kepada saudara saya, kepada kita anak-anak, kepada kita orang yang percaya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk kita berhenti mencari berkat-berkatnya saja, tetapi kita harus mencari Dia, yaitu Yesus yang hidup. Tuhan meminta kita berhenti hanya untuk mencari berkatnya saja. Mungkin selama ini kita fokus hanya untuk mengejar berkatnya Tuhan, tapi Tuhan mau kita berhenti mencari, mengejar berkat-berkatnya. Itu sudah disediakan bagi kita anak-anaknya. Pada waktu kita tidur, Dia sudah memberkati kita. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus mencari Dia, kehadirannya, hadiratnya di dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi mencari pertolongannya, pertolongan Tuhan saja. Tidak perlu mencari pertolongan Tuhan saja, bukan berarti tidak butuh, itu betul. Tapi kita tidak perlu mencari pertolongan Tuhan saja. Dia sudah menyediakan pertolongan Tuhan, sudah terjadi atas hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau, kita carilah wajah Tuhan di dalam doa dan penyembahan kita. Itu yang Tuhan mau. Ini yang dikatakan oleh bukunya Datsit. Dalam karangan Datsit itu, yaitu judul bukunya ini adalah Doa Syafaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak tertarik. Tuhan tidak tertarik dengan mobil mewah yang Bapak Ibu Saudara punya, Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan tidak tertarik. Saya mau katakan, dengar sekali lagi, Tuhan tidak tertarik dengan mobil Bapak Ibu Saudara sekalian yang mewah, enggak.
mobil terbaru, mobil sport dan sebagainya. Tuhan tidak tertarik dengan hal itu. Tuhan tidak tertarik dengan rumah saudara yang besar, rumah saudara yang mewah, diperlengkapi dengan perhiasan yang begitu luar biasa dalam rumah saudara, bahkan mungkin berlapis emas. Tuhan tidak tertarik. Tuhan tidak tertarik dengan uang yang ada di rekening saudara. Tuhan tidak tertarik dengan aset-aset saudara. Tuhan tidak tertarik dengan investasi saudara. Tuhan tidak tertarik dengan kekuasaan. Tuhan tidak tertarik dengan pangkat yang saudara miliki. Tuhan tidak tertarik dengan kedudukan yang saudara tempati saat ini. Tidak. Tuhan tidak tertarik dengan jabatan saudara dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tuhan tidak tertarik dengan semuanya itu semua katakan. Tetapi yang Tuhan tertarik dan yang Tuhan hanya peduli, yaitu dengan jawaban saudara terhadap satu pertanyaan daripada Tuhan. Apakah engkau menginginkan aku? Itu yang Tuhan tertarik ketika kita mengatakan, Tuhan, aku menginginkanmu. Tuhan sangat tertarik dengan perkataan itu. Saya mau bertanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara kalian berkata, Tuhan, aku menginginkanmu Tuhan, aku menginginkan engkau Tuhan, aku menginginkan Yesus di dalam hidupku. Kapan terakhir kali Bapak Ibu menginginkan Tuhan di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih daripada menginginkan hal yang lain? Seringkali kita hanya menginginkan diberkati oleh Tuhan, dibuat sukses oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Seringkali kita berdoa memohon minta pertolongan Tuhan agar dibuat apa? Dibuat maju apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Seringkali kita menginginkan hal-hal seperti ini, kebutuhan sandang pangan papan. Tapi yang paling penting di sini bagi Tuhan adalah kerinduan kita, keinginan kita akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang paling terpenting. Maka Tuhan, apakah engkau menginginkan aku? Saudara tanya pada diri saudara sendiri, Tuhan, apakah aku menginginkanmu Tuhan? Kalau tidak ada, saudara katakan, Tuhan, aku menginginkanmu mulai saat ini Tuhan, lebih daripada apapun. Yang lain urusan Tuhan. Yang paling terpenting Tuhan mau kita aja menginginkan Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Itu yang paling terpenting. Inilah yang seharusnya menjadi kebutuhan kita yang paling utama di dalam hidup ini, dari apapun di hidup ini, yaitu kebutuhan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup setiap kita. Sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Yang kedua, kebutuhan dasar setiap orang, secara khusus seharusnya kebutuhan dasar kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Tidak hanya kebutuhan akan kehadiran Tuhan, tetapi harusnya kebutuhan kita yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Tentunya itu ada di dalam diri kita. Betul nggak? Kebutuhan akan rasa aman dikatakan. Banyak orang yang akan melakukan apapun, akan melakukan berbagai macam hal, bahkan tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan apa? Rasa aman bagi dirinya. Ini hal yang manusiawi, wajar. Sebagai manusia wajar. Kita inginkan untuk mendapatkan rasa aman bagi diri kita. Bahkan tidak segan-segan kita mengeluarkan uang yang banyak. Hanya untuk apa? Hanya untuk membeli rasa aman itu, saudara. Saya kan sering hampir setiap minggu itu terkadang bolak-balik ke salah satu rumah jemaat, yaitu di rumahnya Pak Melpis, karena saya harus bertemu dengan anaknya Kelvin. Kadang kan setelah rekaman, kemudian Kelvin harus mengedit rekaman khotbah, terus kemudian pujian penyembahan dan semuanya, baru dia upload, dan itu pakai laptopnya saya. Jadi merekam, kemudian diedit pakai laptop, kemudian diupload. Nah kemudian biasanya hari Minggunya atau hari Seninnya saya ambil. Kadang Kelvin antar ke rumah. Nah waktu saya lewat di rumah Pak Melpis ini atau rumahnya Kelvin, di kiri jalan atau keluar dari tempat Pak Melpis ini di kanan jalan. Nah ada satu rumah, itu rumahnya betul-betul tertutup. Saya bilang tembok itu tinggi, temboknya nggak tahu itu mungkin sekitar 10 meter mungkin ada, mungkin sekitar 10 meter tingginya, minta ampun tembok itu. Setinggi gedung bangunan ini, sekitar 3 tingkat ini tinggi. Betul lah Vin? Betul. Nah itu tiga tingkat gedung ini, tembok itu begitu tinggi. Pintu pagarnya juga begitu tinggi, kokoh. Nah
Tujuannya sebetulnya dia membangun tembok dan pagar ini yang tinggi untuk apa? Tentunya untuk memberikan rasa aman bagi dia. Tinggi, saudara. Nah, saya mau katakan ada orang yang membangun tembok-tembok rumah yang begitu tinggi, tebal. Bahkan di sekeliling tembok rumah itu diberikan kawat-kawat berduri. Bahkan diberikan bonus di dalam kawat berduri itu diberikan aliran listrik. Sehingga kalau orang berusaha naik, tidak hanya kena kawat berduri, tapi ada bonusnya, kena strom sedikit, saudara. Sebagai efek kejutan. Bahkan mungkin bisa mengakibatkan kematian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan rasa aman bagi dirinya. Tidak hanya tembok diberikan kawat berduri, bahkan diberikan aliran listrik, tapi kadang ada juga kita melihat bahwa tembok-tembok rumah yang dibangun dengan begitu tinggi, tebal dan begitu kokoh, dan diberi juga pecahan-pecahan kaca atau beling, biasanya seperti itu. Pintu pagar yang begitu tinggi juga kokoh dan kuat dan terbuat dari besi dan sebagainya. Nah, saudara, tujuannya apa? Agar orang yang hendak berbuat jahat tidak mudah untuk masuk ke dalam halaman rumah atau ke dalam rumah orang tersebut. Makanya dia membangun tembok, membuat pintu pagar yang begitu tinggi, yang kokoh, yang kuat, sehingga sulit untuk ditembus oleh orang yang ingin berbuat jahat dari luar untuk masuk ke dalam. Bahkan ada, tidak hanya cukup sampai di situ untuk memberikan rasa aman bagi dirinya. Tidak hanya tembok tinggi diperlengkapi dengan sebagai macam, dan ditambah juga dengan CCTV, pagar yang tinggi juga, bahkan berlapis-lapis pagarnya, ada CCTV juga. Bahkan di dalam dari tembok itu pun, di rumah, dalam rumah itu ditambah dengan yaitu security yang ganas, yaitu anjing-anjing penjaga sebagai security, memberikan keamanan, rasa aman bagi dia di dalam rumah. Herder, Rottweiler, Doberman, Malinois, apalagi Pitbull, yang sangat sangar. Jadi kalau saudara kayak film-film ninja, kalau ada orang yang pakai tali terus kacatol itu lempar ke atas, manjat naikkan, dapat begitu turun, pasti nggak jadi turun lagi. Kenapa? Udah ada anjing jagain nunggu. Tujuan orang ini lakukan itu apa? Untuk memberikan rasa aman bagi dirinya. Dia merasa terlindungi. Jadi orang ingin berbuat kejahatan terhadap dirinya itu tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk menembus pertahanan yang dibikin oleh tembok, pagar, bahkan diberi dan sebagainya, dan diberikan juga yaitu anjing penjaga di dalam rumahnya ini. Tujuan semua ini untuk apa? Untuk memberikan rasa aman, untuk mendapatkan rasa aman. Namun Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian perlu tahu bahwa jaminan keamanan yang utama itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Jaminan keamanan yang utama itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Kenapa? Mengapa? Karena Yesuslah penjaga, Tuhanlah penjaga kita yang tidak pernah tertidur sedetik pun juga bagi kita. Bukan berarti dia security, bukan berarti Tuhan itu satpamnya kita, bukan. Tapi dia penjaga, Bapak Ibu Saudara sekalian, penjaga saya. Makanya Mazmur 121 ayat 3 sampai 4 mengatakan, mari kita buka Mazmur 121 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjaga Israel, Tuhan penjaga anak-anaknya, Tuhan penjaga saudara dan saya, sama seperti seorang bapak menjaga, melindungi anaknya dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam bahaya. Dan bapak itu akan melakukan apapun untuk anaknya. Sama kepada saudara dan saya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah penjaga kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang setia senantiasa, mereka berada di bawah perlindungan dan di bawah pembelaan serta di bawah pengawasan Tuhan yang berkuasa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kita yang hidup. Amin. Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Bapak Ibu buka Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit,
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Luar biasa, saudara. Jadi firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 29-31 ini yang kita baca ini mengatakan bahwa saudara dan saya, bahwa kita semua berharga. Nah, sakingnya kita berharganya, kita berada di dalam perlindungannya, dalam penjagaannya, sehingga tidak ada satu orang pun, satu kuasa yang dapat menyentuh kita, Bapak Ibu Saudara dan saya dan kita semua. Yesus mengatakan juga bahwa tidak hanya kita berharga, karena kita berharga, dia mengatakan yaitu anak-anak Tuhan yang setia itu sangat berharga. Nah, kalau saudara adalah orang-orang yang berharga bagi Tuhan, maka saudara berada dalam penjagaan Tuhan. Bagi Bapa yang di surga, saya mau katakan, bagi Tuhan kita Yesus, tidak ada satupun yang tidak dapat dilakukannya. Makanya dikatakan tadi dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang 10 ayat 29 sampai 31, setiap rambut yang ada di kepala kita itu semua terhitung. Berarti segala sesuatu yang terjadi itu dalam kehendaknya, di luar kehendaknya tidak akan terjadi. Artinya apa? Bahwa benar, bahwa kita jangan takut, kita jangan khawatir, karena Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah penjaga saudara, Tuhanlah penjaga saya, dan Dialah tempat perlindungan kita yang memberikan rasa aman bagi kita. Dunia ini tidak bisa memberikan rasa aman. Biar tembok setinggi apapun saudara bikin, itu tidak akan memberikan rasa aman. Tembok Berlin yang begitu tinggi biar runtuh sekarang, tidak akan memberikan rasa aman. Tembok sebesar apapun tidak akan memberikan rasa aman bagi orang yang berlindung di dalamnya. Contoh, tembok Yeriko hancur hanya dengan 7 hari berkeliling mengelilingi tembok Yeriko. Apa yang terjadi? Runtuh. Dengan pujian penyembah, dengan doa, runtuh. Memberikan rasa aman yang dalam? Tidak. Tetap mereka dalam ketakutan, akhirnya runtuh dan mereka habis. Nah, saudara, jadi walaupun kita membangun rumah dengan begitu megah, begitu tinggi, tembok dan semua penjagaan yang kita taruh, tapi kalau tidak ada Tuhan, itu tidak akan memberikan rasa aman bagi kita. Itu hanya sementara, tetapi hanya di dalam Tuhan yang menjadi perlindungan kita, yang memberikan kepada kita rasa aman. Amin. Bukan hal-hal yang lahiriah atau jasmaniah yang memberikan rasa aman bagi kita, karena itu hanya memberikan rasa aman yang sementara bagi kita, betul? Tapi di dalam Tuhanlah yang akan memberikan rasa aman, yang memberikan rasa damai sejahtera, yang memberikan sukacita bagi kita. Hal-hal jasmani itu tidak memberikan rasa aman bagi kita, Bapak Ibu, saya, kita semua. Ada lagu yang mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu yang dinyanyikan oleh Jeffrey Chandra. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Maaf, bukan Jeffrey Chandra ya, tapi gitulah lagunya. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi hanya dekat Tuhan saudara mendapatkan ketenangan, nyaman, saudara mendapatkan perlindungan, saudara mendapatkan rasa aman. Itu hanya dekat Allah saja. Bilang kiri kanan saudara, hanya dekat Allah saja kamu mendapatkan ketenangan. Amin, Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa untuk diterima. Tidak hanya kebutuhan dasar kita sebagai orang percaya, yaitu kerinduan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tidak hanya kebutuhan dasar kita yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman, tetapi kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa untuk dapat diterima oleh orang di sekitar kita. Kita tahu bahwa penolakan-penolakan yang terjadi, yang datang di dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan mungkin lingkungan kita, ini dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal terjadi.
yang menimbulkan kekecewaan bagi kita, kepahitan, kebencian, dan luka yang begitu dalam di hati kita. Ini dapat merusak citra diri, dapat merusak gambar diri kita. Beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan. Nah, akibat dari penolakan-penolakan yang dialami, yang mana seseorang kita melihat dibully, seringkali terjadi bahkan sampai saat ini. Jelek, gendut, hitam, pendek, krempeng, miskin, lengkap sudah. Nah saudara, ternyata bully yang dilakukan itu dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal, hal-hal yang mengerikan. Bahkan tidak sedikit ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena tidak kuat dengan bully yang dialaminya. Jelek, gendut, hitam, krempeng, pendek, miskin, anak haram, dan sebagainya. Banyak ini yang dilakukan. Ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan, saudara. Kalau ini ada di antara kita, kalau ini ada di orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa menerima kita padanya, seringkali mereka akan melakukan bully ini. Nah, mungkin Bapak Ibu mengalami penolakan-penolakan. Saya juga mengalami. Sejak kita kecil kita tahu mengalami penolakan-penolakan. Bodoh lah, anak sialan lah, anak pembawa sial lah, anak setan lah. Kita mungkin mengalami penolakan-penolakan sejak kita kecil. Bahkan tidak cukup dari kita kecil sampai kita remaja, bahkan sampai kita dewasa pun, bahkan mungkin sampai saat ini kita pun masih sering kali menemukan penolakan-penolakan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini sungguh sangat-sangat menyedihkan bila ada orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa menerima kita apa adanya. Namun tetapi kabar baik yang saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara sekalian, sebesar apapun usaha kita untuk bisa diterima oleh manusia, untuk dapat diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, sekeliling kita, saya mau katakan, itu tidak sebesar penerimaan Tuhan Yesus kepada kita. Tidak sebesar penerimaan Bapa terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian kepada saya. Dia menerima kita apa adanya, menerima kita dengan tangan yang terbuka, dengan tangan yang lapang. Dia menerima dalam segala kelemahan, menerima dalam segala kekurangan kita. Dia menerima kita apa adanya. Makanya firman Tuhan di dalam Mazmur 103:13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Coba saudara bayangkan, dahsyat nggak? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Bapak mana sih? Firman Tuhan katakan, ketika anaknya meminta roti diberi ular, diberi batu. Ketika meminta ikan diberi ular. Gak ada. Bapak yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Gak ada. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua yang takut akan Dia. Sejahat apapun, sebejat apapun, seburuk apapun hidup kita, Bapa tetap sayang kepada Dia, pada kita. Dia terbuka tangannya, hati terbuka untuk menerima kita semua. Amin. Ada lagu yang berkata, seperti Bapa sayang anaknya. Ini baru Jeffrey Chandra penyanyinya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Pujian ini atau lagu ini saudara mengingatkan saya. Mengingatkan saya adalah seorang anak yang tidak mempunyai bapak. Karena saya tidak mempunyai bapak, saya seringkali mengalami penolakan-penolakan waktu saya kecil. Dan penolakan itu berdampak pada gambar diri saya. Citra diri saya akhirnya menjadi rusak. Yang membawa saya kepada suatu kehidupan yang keras, kehidupan yang rusak, kehidupan yang penuh dengan dosa, saudara. Itu
Itu yang saya jalani bertahun-tahun, belasan tahun di dalam hidup saya, sejak saya kecil sampai saya dewasa, saudara. Sehingga waktu saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang menjamah hati saya, menjamah hidup saya menyadari bahwa Bapa begitu sayang kepada saya, bahwa Bapa begitu mengasihi saya. Dia tidak melihat kekurangan saya, Dia tidak melihat kelemahan saya, Dia tidak melihat dosa-dosa saya di masa lalu, dan Dia menerima saya dengan tangan yang terbuka. Dan saya merasakan rangkulan Bapa merangkul saya, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita bagi saya yang tidak saya dapatkan di dunia ini. Begitu juga Bapa sayang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu juga Allah Bapa mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak melihat kekurangan saudara, Dia tidak melihat kelemahan saudara. Dia tetap mengasihi saudara dengan tangan yang terbuka. Dia siap menerima saudara ketika saudara mau datang kepada Dia. Amin Bapak Ibu sekalian. Mungkin di dunia, mungkin saat ini kita mengalami penolakan, ditolak oleh banyak orang. Di lingkungan kita bekerja, lingkungan pergaulan kita, mungkin di dalam rumah pun kita mengalami penolakan. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan menerima saudara, Bapa menerima saudara. Dia sekali-kali tidak akan pernah menolak saudara ketika saudara mau datang kepada Dia. Saya banyak sekali mengalami yang namanya penolakan di dalam hidup saya. Ketika saya berusaha untuk dapat diterima oleh orang-orang yang ada di sekeliling saya, namun saya tidak mendapatkan penerimaan itu. Penolakan yang sering saya alami. Bahkan di dalam pelayanan pun seringkali sebelum-sebelumnya saya mengalami penolakan di dalam pelayanan. Menyakitkan saudara secara manusia, mengecewakan saudara, sangat melukai saudara, sangat melukai saya. Tetapi itu tidak menjadi acuan untuk membuat saya melupakan bahwa Bapa sayang kepada saya, bahwa Bapa masih memperhatikan saya, bahwa Bapa menerima saya apa adanya. Penerimaan Tuhan itu dahsyat saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya, menerima saya apa adanya, dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan saudara dan saya, kita semua. Tuhan menerima kita apa adanya dengan tangan yang terbuka. Amin. Saya mau katakan sekali lagi, Dia siap menerima saudara. Meskipun mungkin dunia menolak saudara, tetapi Dia siap menerima saudara apa adanya. Saya mau katakan saya mau ngajak saudara, katakan kepada orang-orang yang ada di dekat saudara. Kanan saudara, kiri saudara, mungkin belakang saudara, atau di depan saudara. Saudara pukul bahunya, katakan, Yesus menerimamu apa adanya. Katakan lagi, Bapa menerimamu apa adanya. Amin. Yesus menerima saudara apa adanya, Bapa menerima saudara apa adanya. Dia tidak melihat kekurangan saudara, tapi Dia lihat hanya hati yang mau taat, yang mau datang kepada Dia. Bukan hanya dikatakan bahwa Yesus menerima saudara, saya menerima kita semua, tetapi dikatakan Yesus mau menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti. Dia mau menjadikan hidup Bapak saudara sekalian menjadi hidup yang berarti di dalam Tuhan. Ada sebuah lagu lagi yang mengatakan semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakan amin saudara. Hidup saudara berarti, hidup saya berarti. Datanglah kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh pada hari ini kami mau katakan kami merasakan kasih dan kebaikan-Mu yang melingkupi, yang memenuhi, yang menaungi hidup kami. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu akan terus di dalam hidup kami. Dan kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Sungguh kami mau katakan kami sangat bersyukur, kami berterima kasih. Ajarkan kami untuk menghargai kasih-Mu atas hidup kami Tuhan, yang mana Tuhan sudah memberikan hidup Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui firman Tuhan pada hari ini yang kami pelajari, biarlah firman Tuhan ini tidak hanya masuk di telinga kami mengisi pikiran kami, tetapi itu masuk sampai ke dalam hati kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami, yang mendorong kami Tuhan untuk kami tetap maju, taat, setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa kami mempunyai banyak sekali kebutuhan-kebutuhan bagi kehidupan kami ini. Namun Tuhan oleh firman-Mu mengingatkan kami bahwa kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, yang akan memberikan rasa aman, yang akan memberikan rasa nyaman bagi kami. Dan ketika kehadiran Tuhan dalam hidup kami, maka kami percaya kebutuhan yang kedua, sandang, pangan, dan papan, itu Tuhan sudah siapkan, sediakan bagi kami. Sebagaimana firman-Mu Filipi 4 ayat 19 mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan-Mu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi kami boleh dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kita percaya bahwa kita di dalam kehidupan kita bagaimana merasakan kuasa dan kasih Tuhan, menikmati semua kemurahan Tuhan. Saudara tahu bahwa hari ini ketika kita diizinkan oleh Tuhan tetap sehat, tetap bernafas, itu adalah suatu kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini mari siap memuji Tuhan semuanya. Mari kita mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah
puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah kita pada hari ini yang dibagikan secara online, kita saksikan bersama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan akhiri bersama-sama, kita akan akhiri di dalam doa. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami kembali bersyukur dan terima kasih karena kami boleh melaksanakan ibadah kami dan mengikuti ibadah kami secara online. Kami percaya meskipun ibadah kami secara online, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan dan sentuhan Tuhan yang menyentuh hati kami, yang memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita, yang memberikan kami ketenangan Tuhan, dan akan memberikan kepada kami jawaban-jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi tidak ada kata yang indah yang dapat kami ucapkan selain kami mengatakan kami bangga memiliki Allah yang berkuasa yang hidup, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati semua sudah melayani, Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami akan mengakhiri terlebih dahulu dengan doa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemimpin kami tertinggi, presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan berkati seluruh kepala-kepala daerah yang ada di seluruh provinsi di tanah air kami ini Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat yang dari surga untuk dapat memimpin bangsa kami, dengan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati juga mereka Tuhan, berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan pada Tuhan, untuk mereka dapat menangani yang sedang terjadi atas bangsa kami, itu wabah atau virus COVID-19 ini Tuhan. Berikan kemampuan bagi mereka untuk menangani masyarakat yang ada. Dan kami sebagai masyarakat, berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang mau taat dan patuh kepada himbauan pemerintah, yang pemerintah adalah sebagai wakilnya Allah di muka bumi ini Tuhan. Untuk kami mentaati Allah, mentaati Tuhan, maka kami harus taat terhadap pemerintah kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para garda terdepan, baik aparat keamanan, baik para tim medis Tuhan, yang bekerja keras untuk dapat menolong masyarakat atau orang-orang yang terinfeksi, yang tertular dengan virus corona ini atau COVID-19 Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dihindarkan, dijauhkan dari wabah ini Tuhan. Kami berdoa, kami mohon belas kasih-Mu atas mereka di garda terdepan ini, aparat keamanan maupun para tim medis secara khususnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa juga Tuhan, buat setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan juga memberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan-kebutuhan keperluan, Tuhan akan mencukupkan, melimpahkan menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang 1 minggu ke depan, mari Tuhan memberkati apa yang dikerjakan, dilakukan. Tuhan membuat berhasil, Tuhan membuat maju, karena firman-Mu berkata, Tuhan akan membuat naik bukan turun, dan Tuhan akan menjadikan kepala bukan ekor. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, kami serahkan semua ini Tuhan. Dan Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat yang mempunyai pergumulan khusus, baik yang menyaksikan tayangan ini juga, pergumulan dalam hal sakit penyakit yang sedang mendera tubuh jasmani saat ini. Hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Sakit penyakit dalam bentuk apapun, tumor, kanker, gula darah, atau apapun, biarlah kiranya dengan bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga dengan tubuh yang sedang kuat, tubuh itu dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Dan berkati juga dalam pergumulan mungkin keuangan, ekonomi, pergumulan di dalam rumah tangga, mari Tuhan yang akan menjadi jawaban, dan Tuhan yang akan mencukupkan, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai detik ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saksikan dan nantikan ibadah online di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.